Silakan duduk. Shalom. Shalom, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Mari kalau tidak keberatan saya undang kita untuk melihat Mazmur pasal 86, Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 86 ayat 12, kalau tidak keberatan juga saya undang kita untuk baca bersama-sama. Sebab ini hanya satu ayat dan ayat yang cukup singkat. Dan oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama Mazmur 86 ayat 12, 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Hari ini saya bicara tentang the glory of God, saya mau bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, ada beberapa kata-kata asing dalam Alkitab tentu saja yang bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nomor satu, saya mau bicara tentang bahasa atau kata kemuliaan dalam bahasa perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kata kemuliaan di sana menggunakan kata kabod, K-A-B-O-D. Kabod, sama-sama bilang kabod. Nah, kabot sederhananya kalau ditanya kabot itu apa Pak? Kabot itu berarti bobot, kabot itu berarti berat. Jadi arti sebenarnya dari kabot adalah bobot atau berat. Tetapi Anda tidak boleh menggunakan kata kabot pada kalimat seperti ini. Pak Doni rasanya timbangan tambah naik nih. Tambah kabot ya Pak. Saya tidak tambah kabot, saya tambah wabot sudah. Nah, tetapi kata kabot atau kabot berarti bobot berat, lebih tepatnya bicara tentang bobot seseorang, the value of someone, the worthiness of something. Jadi the value of someone, nilai sesungguhnya dari seseorang, the worthiness of something, keberhargaan dari suatu barang yang mendatangkan pujian, kekaguman, penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari orang lain kepada orang tersebut. Sekali lagi. Jadi kata kabot definisi panjangnya adalah bobot atau keberartian dari seseorang, nilai sesungguhnya dari seseorang atau suatu barang yang kemudian mendatangkan pujian, kemuliaan, penghormatan, penghargaan, kekaguman dari orang lain. Jadi kalau Anda hari ini ada penyanyi dengan suara yang sangat indah, kemudian dia bernyanyi, dan di akhir dari nyanyiannya kemudian Anda standing applause, Anda beri tepuk tangan, berarti Anda baru saja mengakui bahwa kemampuan menyanyi sang penyanyi ini adalah sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan pujian, yang mendatangkan kekaguman, yang mendatangkan penghormatan, yang mendatangkan penghargaan dari Anda kepada sang penyanyi. Jadi kabot sekali lagi adalah nilai sesungguhnya dari seseorang yang mendatangkan decak kagum, pujian, penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari orang lain terhadap orang tersebut. Nah, kata kedua yang saya mau Anda tahu adalah kata perjanjian baru. Dalam kata bahasa Yunani perjanjian baru, kata kemuliaan menggunakan kata doxa, D-O-X-A, sama-sama bilang doxa. Nah, bilang sama sebelah bukan dosa. Doxa, D-O-X-A, doxa. Nah, doxa sederhananya berarti kalau ditanya apa arti doxa? Doxa berarti terang, radians, satu terang yang memancar. Nah, tapi kata doxa juga tidak boleh dipakai pada kata ini. Saya masuk ruangan ini lampu semua sudah menyala, doxa banget. Jadi Anda tidak bisa menggunakan bahwa doxa berarti pada kalimat yang sama. Tetapi kata doxa, sama-sama bilang doxa. Doxa adalah sebuah terang, ini definisi panjangnya, sebuah pewahyuan, sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang membuat kita pada akhirnya mengetahui nilai yang sesungguhnya dari seseorang. Sekali lagi, doxa adalah pewahyuan, terang, pewahyuan, pemahaman, pengertian, pengetahuan yang membuat saya menjadi tahu sekarang, mengerti sekarang kabot atau nilai sesungguhnya dari seseorang.
Nah, misalnya saya beri contoh, misalnya saya berteman dengan Dave gitu ya. Dan waktu saya berteman dengan Dave, saya suka lihat terutama ibu-ibu kalau bercanda gitu ya. Perempuan kalau bercanda ini tangan suka latah. Pernah lihat kalau ibu-ibu kalau sambil main pukul gitu ya. Ya, misalnya saya bercanda dengan Dave karena kita berteman lama gitu, kemudian saya lucu, saya pukul-pukul dia, nggak apa-apa lah. Body gajah ketemu body gajah sama lah kita ya gitu. Tapi dia olahraga sekarang. Jadi kira-kira saya main pukul ini waktu ketawa main pukul. Kemudian Pak Yohanes lihat saya. Dan waktu Pak Yohanes lihat saya, Pak Yohanes bilang, Pak Doni sini dulu sebentar. Saya berkata, iya Pak Yo, ada apa? Pak Yohanes berkata, Pak Doni memangnya kenal Dave? Saya bilang, ya kenal lama. Dan Pak Doni waktu bercanda dengan Dave, bercandanya Pak Doni begitu sambil mukul-mukul. Iya, Dave enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah lama kita berteman, udah biasa, dia udah tahu saya. Kemudian Pak Yo berkata, Dave enggak masalah. Enggak masalah, enggak pernah protes. Enggak pernah protes. Kenapa emangnya? Dan Pak Yo berkata, tahukah Pak Doni bahwa Dave itu masih keturunan bangsawan? Ya masih keturunan bangsawan bro ya. Ya minimal anak Gusti di atas segala Gusti ya. Raja di atas segala raja. Amin gitu ya. Amin, amin, amin. Dia enggak amin saudara. Anak raja di atas segala raja tuh Dave kan. Ya. Amin, amin, amin. Bilang sama sebelah, saya juga anak bangsawan. Bilang sama sebelah, anak raja di atas segala raja. Anak Prabu Keraton Kerajaan Surga. Iya toh, iya toh. Anda kok ada yang enggak yakin, ada yang ketawa tapi ada yang enggak yakin. Saya kasih tahu ibu-ibu, tolong muka tegang melemahkan iman pendeta. Jadi tolong senyum sedikit sama saya. Oke. Nah, dan waktu Pak Yo memberitahukan pada saya bahwa Dave keturunan bangsawan, itu menjadi doksa bagi saya. Sama-sama bilang doksa. Menjadi pengertian, menjadi pengetahuan, menjadi pewahyuan sesuatu tentang siapa Dave sesungguhnya yang saya tidak pernah tahu. Sehingga kalau satu kali nanti kita ketemu lagi, kumpul, kemudian ketawa, waktu saya ketawa, waktu mau pukul nggak jadi pukul. Kenapa? Ingat keturunan bangsawan gitu ya. Jadi itu doksa, sama-sama bilang doksa. Nah, saya bawa Anda pada Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, di sana ada perbincangan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Nah, tapi bagi saya ini lebih daripada sekedar perbincangan biasa. Ini salah satu percakapan yang panjang dalam Alkitab. Salah satu percakapan yang sangat panjang dalam Alkitab. Nah, percakapan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa sebab Yohanes pasal 4 itu bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus membawa doksa demi doksa sehingga perempuan Samaria ini mengenal Yesus, siapa Yesus yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa setiap kita mau dibawa oleh Tuhan pada doksa demi doksa sampai kita mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Anda berkata, tapi pendeta saya berkata Yohanes 4 bicara tentang penyembahan. Saya setuju dengan pendeta Anda, tapi saya juga mau berkata bahwa level kedalaman pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang akan menentukan level kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Terlambat. Oke. Level, ada yang sudah hafal. Level kedalaman pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan level kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau Anda hanya mengenal Tuhan sebagai Yehova Yire, maka Anda akan menyembah Dia sebatas Yehova Yire. Kalau Anda mengenal Dia sebagai El Shaddai, maka Anda akan menyembah Dia sebatas El Shaddai. Kalau Anda menyembah Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, maka Anda akan menyembah Dia sebagai Allah yang Maha Kudus. Kalau Anda mengenal Dia sebagai Bapa, maka level kedalaman penyembahan Anda hanya sama Dia sebagai Bapa. Sebab level kedalaman pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan level kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Level kedalaman pengenalan kita akan Tuhan menentukan level keintiman kita dengan Tuhan. Level kedalaman kita, pengenalan kita akan Tuhan menentukan level keintiman kita dengan Tuhan. Level
kedalaman pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level kekuatan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang mudah digoyahkan imannya, buat saya sederhana, itu tanda bahwa dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sebab kalau semakin Anda dalam mengenal Tuhan, maka iman Anda akan semakin kuat. Sebab dasar dari semua kehidupan kekristenan dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia bicara soal kedalaman pengenalan. Dia bawa wanita itu pada kedalaman pengenalan. Itu sebabnya dia membawa wanita itu pada kedalaman penyembahan. Sebab penyembahan Anda hanya akan sedalam pengenalan Anda. Penyembahan Anda hanya sedalam pengenalan Anda dengan Tuhan. Nah mari tanpa berpanjang lebar, lihat Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Ini level pertama, ini pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus. Nah lihat ayat yang ke-9, Yohanes pasal 4 ayat 9, Alkitab berkata ini pengenalan pertamanya. Ini ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yesus dan inilah pengenalan dia yang pertama dengan Yesus. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, apa ibu-ibu? Seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Kemudian kalau Anda temukan di Alkitab kita ada tanda kurung. Ini berarti kalimat yang ada dalam tanda kurung pada mulanya tidak ada pada catatan manuskrip pertama. Ini ditambahkan di kemudian hari sebagai sebuah penjelasan kepada para pembaca. Seandainya mereka tidak mengerti apa yang sesungguhnya sementara terjadi. Itu sebabnya di kemudian hari ada catatan manuskrip yang lebih baru, memberi catatan tambahan, penjelasan supaya Anda yang tidak tahu apa yang terjadi, dia kasih tahu sebab pada hari itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah tapi Anda lihat pengenalan yang pertama, pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus, dia berkata engkau orang Yahudi. Dari mana dia mengenal Yesus orang Yahudi? Dari penampilannya. Dari mana dia mengenal Yesus orang Yahudi? Dari pakaian yang dia pakai. Dari mana dia mengenal Yesus orang Yahudi? Dari bahasa yang dia gunakan. Dari mana dia mengenal Yesus orang Yahudi? Dari warna kulitnya, dari gerak kebiasaannya. Dengan kata lain, pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus, dia mengenal Yesus berdasarkan penampilan luar Yesus. Berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan penampilan wajahnya, berdasarkan bahasa yang dia gunakan, baju yang dia pakai, saya maju lebih modern, berdasarkan mobil yang dia kendarai, rumah besar yang dia tinggali, tebalnya dompet yang dia punya. Dia mengenal Yesus berdasarkan penampilan luar. Bukankah seringkali kita mengenal Yesus, selalu kita mengukur Yesus berdasarkan penampilan luar. Itu yang berkali-kali diingatkan oleh Celinda dan Pak Yo, bahwa seringkali kita mengenal Yesus berdasarkan penampilan luar. Berdasarkan apa? Berdasarkan berapa banyak doa saya yang dia jawab. Berdasarkan berapa banyak berkat yang dia berikan. Berdasarkan berapa banyak masalah yang saya hadapi dan yang tidak saya hadapi. Berdasarkan berapa banyak kekayaan yang saya miliki hari ini. Selalu kita mengenal Yesus berdasarkan penampilan luar. Berdasarkan berapa banyak doa yang kita jawab, Tuhan jawab. Kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, Tuhan baik. Kalau doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan lagi ngambek sama saya. Semakin banyak masalah yang saya punya, Tuhan lagi benci sama saya. Semakin sedikit masalah yang saya tidak punya, berarti Tuhan lagi baik sama saya. Anda lihat kita selalu mengukur Yesus berdasarkan penampilan luar. Ada masalah, Tuhan jahat. Tidak ada masalah, Tuhan baik. Banyak berkat, Tuhan baik. Tidak punya berkat, Tuhan ngambek. Kita selalu mengukur dia berdasarkan penampilan luar. Itu sebabnya ayat 10 Tuhan Yesus berfirman. Apa fungsi firman? Firman berfungsi memberi doksa. Sama-sama bilang doksa. Jadi setiap kali kita mengenal firman, kita mendengar firman, kita membaca firman, maka seharusnya firman itu membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam. Yang setuju katakan amin.
Saya mendengar firman, saya belajar firman. Bukan supaya saya tambah pengetahuan. Tetapi saya belajar firman supaya saya bisa mengenal dia dengan lebih dalam. Saya bisa mengenal dia dengan lebih dalam. Itu sebabnya ketika ayat 10 Tuhan Yesus memberi firman, sama-sama bilang doxa. Lihat ayat 11, nah tolong ayat 11. Lihat perubahan pengenalan perempuan Samaria terhadap Yesus. Lihat ayat 11, ayat 11 berkata begini. Kata perempuan itu kepadanya, sama-sama apa? Tuan atau Tuhan. Coba Anda lihat ayat 9 sebentar, ayat 9. Perhatikan ayat 9, lihat panggilan perempuan Samaria terhadap Yesus. Ayat 9, perempuan Samaria berkata begini, masakan engkau. Dia panggil Yesus dengan kalimat panggil apa? Kau. Tapi ayat 11, dia panggil Yesus dengan kalimat panggil apa? Tuan atau Tuhan. Berarti ada perubahan. Di awal dia berkata kau, kamu, hey. Itu yang dia panggil. Dia menggunakan kata-kata panggilan informal. Tetapi ayat 11 karena dia sudah mendapat doxa, dia menjadi sadar bahwa jangan-jangan orang ini kelihatan lusuh hari ini, dia butuh pertolongan saya, tetapi jangan-jangan dia orang kaya di kampungnya. Jangan-jangan dia orang berkuasa di kota asalnya. Jangan-jangan dia orang hebat, orang terkenal. Itu sebabnya ayat 11 dia robah kata panggilannya menjadi kata Tuhan atau Tuan. Jadi dia panggil, tapi lihat pengenalannya. Yang paling penting lihat pengenalannya. Seringkali kita terjebak pada kalimat dan kata, tetapi kita tidak mengerti isi. Lihat kalimat pengenalannya. Dia berkata Tuhan atau Tuan, dia berkata engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau akan mendapatkan air. Jadi pengenalan kedua perempuan Samaria ini, dia mulai menjadi sadar bahwa Yesus ini more than eyes can met, lebih daripada yang dipandang oleh mata. Jangan-jangan dia orang hebat, jangan-jangan dia orang kaya di sana. Tetapi sekalipun dia mulai panggil kata Tuhan, tetapi lihat pengenalan, dia tetap melihat Yesus sebagai needy person. Orang yang membutuhkan pertolongan. Maksud saya begini, seringkali kita dengan Tuhan sama. Kita percaya Yesus luar biasa, amin. Kita percaya Yesus hebat, amin. Nggak ada yang bilang amin, ampunilah mereka ya Tuhan. Kita percaya Yesus perkasa, amin. Amin. Kita percaya Yesus luar biasa, amin. Kita percaya dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa, dia perkasa, dia ajaib. Tetapi sekalipun kita percaya dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang dahsyat, maha kuasa. Tetapi di sini, here and now, you still need my help. Engkau masih membutuhkan pertolonganku. Tidak pernah Pak. No. Kita seringkali berkata, Tuhan Yesus dahsyat, tetapi di muka bumi ini Tuhan butuh pertolongan saya. Ada kalimat begini, Pak Pendeta. Ini gereja, kalau bukan karena uang saya, mana ini gereja mau jadi? Donatur paling besar di sini saya Pak. Anda bersementara berkata apa? Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Tapi di sini Tuhan butuh pertolongan saya. Pak Pendeta. Ini gereja kalau bukan saya, mana mau penuh Pak Pendeta. Kebetulan saya keluarga besar. 9 bersaudara, itu saudara saya nomor 3, itu saudara saya nomor 7, itu saudara saya nomor 5. Ya, itu om saya juga, saya punya keluarga juga, keluarga atas, keluarga besar semua Pak. Om saya ada 13, itu om nomor 17, om nomor 13, itu om nomor 5, itu om nomor 7. Kebetulan itu sana bukan keluarga, tapi teman baik saya yang panggil dia kemari. Dia juga keluarga besar, luar biasa kalau dapat jemaat kayak begini ya. Tidak perlu cari jemaat penuh gereja. Gitu. Oh dia mulai banggakan, dia yang undang ini, dia panggil ini, dia yang ini. Kalau bukan karena saya, ini tidak akan penuh. You still need my help. Oh Pak Pendeta, kalau bukan saya melayani di sini, Pak Pendeta, enggak mungkin jemaat bertahan di sini. Pak Pendeta, Pak Gembala saya itu sudah 80 tahun. Kalau khotbah 5 menit serasa setengah jam Pak. Panjang. Saudara-saudara, haleluya. Panjang Pak dia kalau khotbah Pak. Oh haleluya Pak. Kalau bukan saya melayani di sini sudah banyak yang keluar Pak. Merasa bahwa Tuhan butuh pertolongan saya.
Itu sebabnya sekali lagi kalau Anda lihat ayat 12, ayat 13, ayat 14. Tuhan Yesus memberi firman, sebab firman berfungsi untuk menjadi apa tadi? Doksa. Sama-sama bilang doksa. Dan ayat 15, kembali lagi ayat 15. Setelah doksa, lihat perubahan pengenalan perempuan Samaria. Ayat 15. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, kembali lagi dia masih panggil kata Tuhan. Kemudian dia berkata, berikanlah aku air itu. Tunggu dulu. Ayat 11, siapa yang minta air sama siapa? Yesus yang minta air sama perempuan Samaria. Ayat 15, sekarang siapa yang minta air sama siapa? Perempuan Samaria yang minta air sama Yesus. Berarti ayat 15 terjadi perubahan pengenalan perempuan Samaria dari Yesus sebagai pribadi yang butuh pertolongan saya. Sekarang ayat 15 dia sadar bukan Yesus yang butuh saya, sayalah yang butuh Yesus. Saya belajar banyak dalam pengalaman bahwa pelayanan, sama-sama bilang pelayanan, bukan Tuhan butuh saya. Sama-sama katakan, tapi pelayanan adalah tanda saya butuh Tuhan. Waktu saya pernah cerita sama Anda waktu saya masih remaja, saya masih SMA waktu itu tahun 1994. Saya masih remaja, saya dipercayakan memimpin satu kelompok. Sekitar 50 orang kami dipercayakan untuk memimpin satu kelompok yang namanya pelayanan siswa Pentakosta. Nah waktu itu kami semua anak-anak SMA yang kumpul sama-sama. Dan kami punya kebiasaan setahun sekali untuk buat yang namanya KKR. Saya di Manado, KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Dan Anda tahu orang Manado seperti yang saya suka bilang, orang Manado selalu punya alasan untuk buat makan-makan. Gitu ya. Kalau ada keluarga baru harus ada pesta makan-makan. Kalau ada rumah baru harus ada ucapan syukur, makan-makan. Kalau ada mobil baru, pendeta yang mendoakan mobil baru, habis itu diundang pergi makan. Kalau ada anjing baru, anjing lama yang jadi makanan. Pokoknya harus makan-makan gitu ya. Dan Ibu Gembala kemudian berkata kepada saya, Doni, kamu sudah tahu kan kebiasaan kalau KKR, bahwa setelah KKR selesai maka pendeta jemaat yang berasal dari luar kota tidak boleh langsung pulang, mereka harus tinggal sebentar dan kamu harus sediakan makan untuk mereka sebab mereka sudah datang perjalanan jauh, mereka pulang bukan dengan perut kosong, mereka harus pulang dengan perut penuh. Saya berkata, baik Ibu Gembala, berapa banyak makanan yang harus disediakan? Gereja tempat kami beribadah itu sekitar 2.000 orang seat. Jadi Ibu Gembala berkata 300 orang tiap hari, tiap malam setelah KKR harus disediakan makanan. Siap. Jadi tiap malam ada 300, jadi ada makanan untuk 300 orang, berarti ada panci belanga yang dipakai untuk masak, ada tempat makanan yang dipakai semua, ada 300 piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, semua harus dikeluarkan. Dan Ibu Gembala seperti biasa selesai ibadah biasanya selesai kalau tepat waktu jam 9, tapi percayalah orang Manado masih punya jam yang namanya jam karet. Jadi kami molornya panjang. Untung-untungan syukur-syukuran setengah 10 selesai, biasanya jam 10 malam. Jadi Ibu Gembala selesai jam setengah 10, bilang jemaat yang dari luar kota tolong jangan langsung pulang, Bapak Ibu Gembala singgah dulu di pastori sebab kami sudah menyediakan makanan, setelah makan baru pulanglah dengan damai sejahtera. Jadi tiap malam 3 hari, tiap hari 300 orang yang makan. Nah kalau mulai setengah 10 malam, kemungkinan besar paling cepat selesai setengah 11. Setengah 11. Nah Anda bayangkan kalau selesai paling cepat setengah 11, jam 11 malam, kita kalau harus nyuci, dan kami ini anak-anak masih muda, masih remaja, masih SMA. Kalau harus nyuci, saya bilang sama Ibu Gembala, bisa-bisa kami sampai di rumah jam 2 malam. Orang tua tentu saja akan marah dan tidak mengizinkan kami untuk kembali lagi ke sana. Dan saya berkata begini saja Ibu Gembala, selesai tiap malam, panci belanga dan tempat-tempat yang dipakai untuk taruh makanan kami akan cuci. Dapur akan kami bersihkan, tapi 300 piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, Ibu Gembala tutup mata saja sebentar. Biarkan saja itu semalam, nanti besok pagi-pagi kami datang, kami akan cuci.
Akhirnya disetujui, komprominya demikian. Jadi pagi-pagi kami datang, yang cowok ngatur kursi, ngatur bangku, sapu, ngepel ruang ibadah 2.000 orang. Yang perempuan mulai aktif sebagian di dapur untuk masak. Nah, waktu mulai masak untuk nyuci piring, tidak ada lagi tempat. Teman-teman berkata, Doni, dapur lagi dipakai untuk masak, tidak ada tempat untuk nyuci piring. Ini nyucinya bagaimana? Saya bilang kebetulan di gereja ada 3 toilet umum. Ada 3 toilet umum, saya bilang mari kita bagi 3 orang. Saya dan 2 orang teman saya bilang mari masing-masing pilih toilet masing-masing. Toilet nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya pilih toilet nomor 2. Waktu saya buka jackpot ada emas ngambang. Emas ngambang itu waktu dia ngambang, haleluya, puji Tuhan, baunya membuat saya ingin kembali ke rumah Bapa yang kekal. Anda bayangkan toilet dipanggil sepanjang malam, puluhan bahkan ratusan orang, ada emas yang disisain, oh luar biasa. Jadi waktu itu harus cuci itu toilet, setelah toilet bersih, ambil kursi pendek, taruh di situ, taruh di toilet sesak, mulai nyuci, dibagi 3. Masing-masing 100 piring, 100 gelas, 100 sendok, 100 garpu, mulai nyuci di situ. Dan waktu nyuci saya ini agak ngomel sama Tuhan. Pendeta juga manusia, saudara, ampunilah saya. Saya mulai ngomel dalam begini, Tuhan, saya ini ada di pelayanan 1 karena saya mau melayani Tuhan, 2 karena saya dapat mimpi sejak dari masa muda. Jadi saya mengerti tahu panggilan saya sejak dari muda, bahwa saya punya mimpi, saya khotbah di tengah ribuan orang. Dan saya bilang, saya tahu, biasanya kalau saya mimpi, bangun saya lupa itu mimpi. Tapi mimpi itu waktu saya bangun sampai sekian hari saya masih tetap ingat itu mimpi. Satu kali saya pernah melayani di tengah-tengah ibadah perkemahan pemuda. Dan waktu saya masuk di kota itu, di tempat itu, di mana ada ribuan anak muda di hadapan saya. Waktu saya masuk pertama kali, saya bilang ini tempat pertama kali saya datangi, tapi ini tempat tidak asing buat saya. Saya tahu letak jendela-jendelanya persis sama, warna temboknya persis sama, pintunya persis sama, tapi saya tidak pernah datang. Saya cari berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Satu kali saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya bahwa tempat itu adalah tempat yang saya lihat dalam mimpi saya. Jadi saya sempat lihat itu dan saya tahu. Saya bilang saya ada di sini untuk khotbah di ribuan orang. Kenapa saya tidak khotbah di ribuan orang? Saya nyuci piring ratusan piring. Saya ngeluh dong. Saya ngeluh dan saya bilang begini, Tuhan, orang tua saya tidak kaya-kaya banget. Tapi paling tidak ada 2 pembantu di rumah saya. Jadi bangun tidur tahunya tidak pernah beresin tempat tidur. Pembantu yang beresin. Anak laki-laki juga. Dari tahunya duduk di meja makan tidak pernah tahu ikut masak bantu mama. Kalau saya bantu mama mungkin tambah rusak. Tahunya pembantu yang siapin makanan. Selesai makan tahunya berdiri tidak pernah tahu cuci piring. Pembantu yang cuci piring. Tapi kenapa hari ini saya nyuci piring. Sudah susah-susah nyuci piring di toilet dapat emas ngambang lagi. Saya ngeluh sama Tuhan. Tapi waktu saya ngeluh, ada satu kalimat, satu statement yang sangat kuat di hati saya dan saya percaya sampai hari ini itu Tuhan. Dan statement itu saya ingat sampai hari ini. Kalimat itu berkata, Doni, jangan pernah melayani aku, Tuhan, untuk apa yang akan kuperbuat bagimu. Tetapi layanilah aku Tuhan, untuk apa yang telah kuperbuat bagimu. Dan ketika kalimat itu selesai, saya flashback kembali. Saya ingat bagaimana usia 9 tahun saya saksi sama Anda. Saya dapat usus buntu pecah 3 hari. Ada 19 jahitan di depan perut saya. Usus saya dikeluarkan cuci bersih. Darah yang mengalir bukan warna merah, tapi warna kopi susu. Sebab darah saya sudah campur dengan nanah. Dokter keluarkan, dokter cuci besi. Masukkan kembali ke perut saya. Kemudian jahit dengan 19 jahitan. Saya ingat waktu saya usia 7 tahun, hampir 7 tahun, saya dibawa pergi oleh kakak saya. Kakak saya waktu di tengah jalan, di pinggir jalan, dia berkata sama saya, kamu tunggu di sini. Kakak saya mau nyebrang ke sana, ketemu dengan temannya, ada keperluan sebentar. Dia suruh saya tunggu di pinggir jalan. Dia tinggalkan saya, anak 6-7 tahun ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, ada ketakutan. Ingin nyebrang, ingin nyusul, tapi takut nyebrang sendiri. Ingin nyusul tapi takut nyebrang sendiri. Ingin nyusul takut nyebrang sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan nyusul. Tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri saya nyebrang. Ada mobil truk yang lewat, saya akhirnya tabrak truk.
Ingat, bukan truk tabrak saya yang tabrak truk. Sebab kalau truk tabrak saya, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Saya yang tabrak truk dari mana tahu, sebab papa saya dikasih laporan sama sopir truk, bos tolong lihat ini pintu sebelah kiri penyok, gara-gara anak bos nyebrang, enggak lihat-lihat. Tapi waktu saya nabrak, saya terlempar dari tengah jalan sampai pinggir jalan, kaki saya ngalami sedikit retak, tapi yang paling parah tangan kiri saya patah, tulang saya keluar, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Pokoknya saya flashback semua peristiwa itu, dan hari itu saya sadar satu hal, pelayanan bukanlah cara untuk meraih sesuatu dari Tuhan, tetapi pelayanan adalah ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh saya, tapi sayalah yang butuh Tuhan. Amin. Setelah itu lihat ayat yang berikutnya. Lihat ayat yang kedua, ayat 19. Tuhan Yesus ayat 16-17 kemudian berkata, memberi firman, dia memberi doksa. Ayat 19 kemudian terjadi perubahan. Terjadi kembali perubahan pengenalan perempuan Samaria kepada Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berarti dia menjadi sadar bahwa Yesus adalah nabi. Nabi berarti dia adalah pribadi yang tidak sebenarnya menekankan pada sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi lebih pada sesuatu yang bersifat esensi, sesuatu yang bersifat rohani. Nabi tidak bicara tentang bagaimana untuk menjadi sukses dan berhasil, tapi Nabi bicara tentang bagaimana supaya kita mengalami keselamatan dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nabi tidak bicara tentang bagaimana jadi orang kaya, tetapi Nabi akan membawa firman dan memberitakan firman kepada kita bagaimana supaya kita bisa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Nabi artinya dia tidak banyak bicara tentang kehidupan jasmani kita, tetapi dia bicara tentang sesuatu yang lebih mulia daripada kehidupan jasmani. Dia bicara tentang kekekalan kehidupan rohani. Sampai sini Anda setuju? Saya tidak mau berlama-lama, Anda lompat ayat 25 dan inilah pengenalan terakhir yang Yesus sampaikan. Dia banyak bicara soal penyembahan dan ayat 25 Tuhan Yesus tidak mau berhenti sampai pada Nabi, tapi lihatlah pengenalan terakhir. Anda pikir Nabi sudah cukup sebab Nabi bicara soal kekekalan, Nabi bicara tentang keselamatan, Nabi memberi nasihat bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Nabi memberi petunjuk bagaimana Anda berjalan dalam kebenaran. Dan bagi banyak orang that's enough, itu cukup. Tetapi Tuhan Yesus tidak setuju kalau kita mengenal dia hanya sampai di situ. Sebab ayat 25 jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang akan datang yang disebut juga Kristus. Pengenalan terakhir yang dia mau supaya Anda dan saya miliki adalah kita mengenal dia sebagai Mesias atau Kristus. Mesias bahasa Aram atau bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Artinya sama, yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja, sama-sama bilang raja. Artinya ketika berkata Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, itu adalah penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum Yesus datang, bahwa satu kali akan datang Raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel, mengalahkan seluruh musuh-musuhnya, dan dia akan memerintah jadi raja, sama-sama bilang raja. Dia memerintah jadi raja atas bangsa Israel, dan tidak cukup hanya jadi raja atas Israel, tetapi dia akan menjadi raja atas semua bangsa yang lain. Dia disebut raja di atas segala raja. Itulah arti kata Tuhan. Tuhan bukan bicara tentang Allah, Tuhan bicara tentang raja di atas segala raja. Sama-sama bilang Mesias, sama-sama bilang Kristus, sama-sama bilang Tuhan, sama-sama bilang raja. Empat kata ini sebenarnya punya muara yang sama. Mesias, Kristus, Tuhan selalu bicara tentang keberadaan Kristus sebagai raja dalam kehidupan seseorang. Sama-sama bilang raja. Sebab zaman hari itu raja orang Romawi tidak pernah disebut raja. Raja orang Romawi disebut kaisar. Sebab kaisar itu tidak sama dengan raja. Kaisar itu rajanya
para raja. Sama-sama bilang raja di atas segala raja. Jadi zaman itu ketika Romawi menaklukkan Israel, raja Israelnya dibiarkan tetap ada. Tetapi raja Israel harus tunduk kepada rajanya orang Roma. Sehingga raja orang Roma itu bukan hanya raja. Raja orang Roma adalah rajanya para raja. Dan itulah yang disebut dengan Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Berarti dia bukan hanya jadi nabi, tetapi dia jadi Tuhan. Dia jadi apa tadi? Raja, sama-sama bilang raja. Apa beda antara nabi dan Tuhan? Apa beda nabi dan raja? Ini bedanya. Nabi hanya sekedar menyampaikan firman. Nabi hanya menyampaikan pesan. Nabi hanya mengajar. Nabi hanya memberitahu. Nabi hanya menasihati. Nabi hanya menunjukkan jalan. Soal Anda percaya apa yang dikatakan nabi. Soal Anda lakukan apa yang disampaikan oleh nabi. Soal Anda mau terima apa yang dinasihati oleh nabi, itu tidak terserah pada nabi, tetapi itu terserah kepada Anda yang mendengarkan. Yang setuju katakan amin. Saya sebagai nabi, the prophet of God, penyampai suara Tuhan kepada Anda. Saya hanya bisa mengajarkan Anda firman. Saya hanya bisa memberitahukan Anda kebenaran. Saya hanya bisa menasihati Anda untuk hidup dalam kebenaran. Saya hanya bisa menunjukkan pilihan yang benar pada Anda. Tetapi soal Anda terima apa yang saya sampaikan, Anda percaya apa yang saya katakan, Anda mau lakukan apa yang saya nasihati, itu tidak terserah saya, tapi itu terserah Anda. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau Yesus jadi raja, Yesus bukan nabi, tetapi dia jadi rajanya di atas segala raja, maka semua perkataannya adalah firman. Berarti firman menuntut sebuah ketaatan. Firman adalah perintah, dan kalau perintah menuntut sebuah ketaatan. Ketika perintah disampaikan, maka respon daripada mendengar perintah, Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Sama-sama katakan amin. Ketika dia berfirman, dia tidak sementara memberi nasihat. Ketika Tuhan berfirman, dia tidak sementara memberi petunjuk. Ketika Tuhan berfirman, dia tidak sementara memberi nasihat. Tetapi ketika dia berfirman, setiap firmannya adalah sebuah perintah. Pilihan untuk tidak melakukan apa yang dia firmankan adalah pemberontakan terhadap sang raja dan kerajaannya. Makanya dosa disebut sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Kenapa dosa disebut pemberontakan terhadap Tuhan? Sebab ketika dia berfirman, Anda dan saya yang menyatakan diri sebagai abdinya Allah, hambanya Tuhan, Anda kemudian memilih untuk tidak melakukan. Maka tindakan ketidaktaatan adalah sebuah pemberontakan. Tindakan ketidaktaatan adalah sebuah pemberontakan. Anda lihat nabi berbeda dengan raja. Nabi hanya memberi nasihat, tapi raja memberi perintah. Nabi hanya membawa Anda pada pilihan, tapi raja menuntut sebuah ketaatan. Kalau Anda mengaku dia raja di atas segala raja, kalau Anda dan saya berkata Yesus Tuhan, maka konsekuensi mengatakan Yesus Tuhan dalam hidup kita adalah Anda dan saya sudah bersedia melakukan apapun yang dia perintahkan, firmankan dalam kehidupan kita. Persoalan dengan kita orang Kristen, kita selalu melihat Yesus sebagai nabi, tetapi kita tidak pernah melihat Yesus sebagai raja. Kita selalu melihat Yesus sebagai nabi dan tidak pernah melihat Yesus sebagai raja. Dari mana saya tahu seseorang sementara membuat Yesus jadi nabi dan bukan raja? Sederhana, ketika Anda merasa bahwa firman Tuhan hanyalah salah satu pilihan dalam bagaimana kita menjalankan sebuah kehidupan. Ketika Anda melihat firman Tuhan hanya satu dari sekian banyak pilihan bagaimana saya menjalani sebuah kehidupan, Anda sementara menjadikan dia bukan raja, tapi Anda menjadikan dia sebagai nabi, salah satu pilihan. Oleh sebab itu saya sering kali berkata, kenapa orang Kristen tidak pernah menjadikan kebenaran sebagai satu-satunya pilihan dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupan.
Kenapa seringkali kita menjadikan kebenaran sebagai pilihan terakhir dalam menjalani sebuah kehidupan? Sudah dibilang kalau jadi orang jangan sombong. Sampai sama istri pun sombong. Petantang petenteng orang kaya, istri harus tunduk, anak-anak harus tunduk ikut maunya dia. Sudah dibilang suami harus mengasihi istri. Sudah dibilang orang tua jangan membangkitkan amarah pada hati anak. Tapi Anda sombong dan sombong dan sombong. Hari ini keluarga mau hancur, baru mau cari pendeta, baru mau cari Tuhan, mau minta doa. Keterlaluan. Sebab Anda menjadikan kebenaran bagian terakhir, pilihan terakhir. Makanya jangan Anda kaget apabila satu kali hidup Anda rusak dan hancur. Sebab Anda tidak pernah melakukan apa yang namanya kebenaran. Kenapa doa tidak pernah jadi pilihan pertama dalam menyelesaikan masalah. Tapi doa selalu menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Kalau sudah punya masalah nomor satu, kalau merasa masih punya uang, Anda bergantung pada uang. Anda merasa masih punya koneksi, Anda pikir teman akan bisa tolong Anda. Nanti semuanya sudah gagal, semuanya sudah rusak, semuanya sudah hancur, semuanya rasanya terlambat. Kenapa baru sekarang mau cari Tuhan? Kenapa tidak dari pertama selalu menjadikan Tuhan sebagai pilihan pertama dalam menyelesaikan sebuah masalah? Musuh dari ketaatan adalah pilihan. Salah satu musuh dari ketaatan adalah pilihan. Sama-sama bilang, salah satu musuh dari ketaatan adalah pilihan. Selama kita merasa bahwa kita masih punya pilihan, seringkali kita tidak akan pernah taat sama Tuhan. Selama Anda merasa bahwa teman masih bisa tolong. Selama Anda rasa bahwa hidup ini lebih baik begini. Selama Anda merasa bahwa uang masih bisa menolong. Anda tidak akan pernah cari Tuhan sungguh-sungguh. Anda tidak akan pernah jadikan dia pertama. Makanya ada banyak orang cari Tuhan kalau sudah kepepet. Nanti kalau sudah kepepet baru mau cari Tuhan. Sebab Anda jadikan dia pilihan terakhir. Bukan pilihan pertama. Kalau dia raja, kebenaran selalu menjadi pilihan pertama dalam menjalani kehidupan. Doa menjadi pilihan pertama menyelesaikan sebuah masalah. Yesus pilihan pertama dan satu-satunya yang kita sembah dalam hidup ini. Dia raja atau dia nabi. Anda hadir ini hanya sebagai pengikut nabi atau Anda hadir ini sebagai hambanya raja. Itu terserah Anda. Anda yang pilih. Tapi kalau dia jadi raja, dia jadi satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Engkau